Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat walafiat. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan yang saya hormati yaitu Bapak Yandi selaku dosen komunikasi politik, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan tentang sesuatu yang sudah tidak asing didengar oleh semuanya, yaitu tentang korupsi. Korupsi ini sering terjadi di berbagai daerah. Bahkan di Indonesia ini yang namanya korupsi ini sudah tidak asing karena saking banyaknya. Dan di Garut ini ada kasus korupsi. Jadi korupsi ini di mana-mana banyak terjadi. Nah, di sini saya akan menyampaikan menurut opini saya pribadi, korupsi bisa terjadi yaitu karena dari hal-hal kecil, yaitu kesadaran moral masyarakat. Minimnya moral masyarakat, minimnya literasi, minimnya pengetahuan, dan yang pada intinya kesadaran masyarakat atau moral masyarakat terhadap korupsi ini sangat minim sekali, sehingga korupsi ini terus terjadi, tidak terhenti. Pernah terjadi di kampung saya, yaitu di Tasikmalaya, yaitu ada muatan mobil truk yang membawa makanan. Nah, mobil truk ini tiguling, tumpah, yaitu mengalami musibah. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat yaitu menolong. Masyarakat menolong, tetapi selain itu masyarakat juga menyolong gitu. Jadi ada bagian-bagian makanan yang dibawa oleh masyarakat, padahal orang tersebut sedang mengalami musibah, tetapi masyarakat malah menyolong makanan-makanan yang tertinggal gitu. Seharusnya dikumpulkan lalu diberikan kepada pemiliknya, karena seorang supir itu yang mengalami musibah itu bukan miliknya, tapi dia itu hanya sebagai supir, hanya sebagai pengantar gitu, yang dimana dia jadi mempunyai harus bertanggung jawab, yaitu dirinya sakit karena terjatuh, yang kedua dia harus tanggung jawab ganti rugi kepada pemilik, dan yang ketiga masyarakatnya tidak bermoral, yaitu membawa bagian-bagian dari pak supir itu. Nah, inilah kenapa korupsi ini bisa terjadi, karena korupsi bisa terjadi karena kesadaran masyarakatnya ini. Karena menurut saya, pejabat-pejabat itu sebelum mereka jadi pejabat, sebelum mereka mempunyai kekuasaan, mereka itu seperti kita, yaitu rakyat biasa. Nah, kalau kita ingin berhenti dari kasus korupsi ini, yaitu kita sebagai masyarakat harus mempunyai kesadaran moral gitu, bahwa korupsi ini harus berhenti. Kalau kita ingin negaranya maju, kalau kita ingin negaranya berkembang, ya kita harus stop korupsi gitu. Supaya apa? Supaya jalan-jalan kita bagus, supaya bangunan-bangunan fasilitas negara bagus. Kenapa jalanan masih banyak yang jelek? Karena uangnya dikorupsi gitu. Di daerah, di tingkat paling atas, di mana-mana korupsi ini terjadi gitu. Bahkan mungkin bisa jadi korupsi terjadi itu karena anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang juga bisa dilihat. Mereka ada yang namanya uniko, yaitu usaha nipu kolot, yaitu mereka menipu orang tuanya. Contohnya dia seharusnya bayar kuliah itu sekian, malah dia ditaikan lagi harganya, bilang ke orang tuanya. Itu adalah bagian dari korupsi. Jadi korupsi ini tidak akan terhenti kalau kesadaran moral masyarakatnya ini minim gitu. Kalau ingin berhenti, yaitu pertama dari masyarakatnya harus mempunyai kesadaran gitu. Dan yang kedua, pemerintah juga harus menghukum yang ketat gitu, dengan hukuman mati gitu. Nah, kalau tidak bisa dihukum mati, bisa dengan apa yang dikatakan oleh Pak Anies gitu. Pak Anies mengatakan bahwa kasus korupsi ini, apabila terjadi korupsi maka koruptor itu akan dimiskinkan. Nah, yang namanya koruptor ini takut yang namanya kemiskinan. Nah, kalau korupsi ini ingin hilang, maka siapapun yang terjerat kasus korupsi maka harus dimiskinkan semiskin-miskinnya. Karena koruptor ini, korupsi ini, mereka bukan karena kelaparan, tapi mereka karena serakah gitu. Jadi paling yang ditakuti oleh koruptor adalah miskin. Nah,
supaya berhenti kasus korupsi ini, maka dimiskinkanlah semiskin-miskinnya. Atau kalau lebih baik dihukum mati saja seperti di negara-negara lain, yang negara-negara maju. Kalau nggak salah negara Cina, Korea, mereka ketika ada kasus korupsi ini mereka tidak segan-segan, mereka langsung menghukum mati. Nah di Indonesia juga kalau ingin kasus korupsi ini berhenti, maka harus ketat gitu dalam menghukumnya, dan kesadaran masyarakat juga harus bekerja gitu, harus bekerja sama dengan pemerintah kalau kita ingin menjadi negara yang maju gitu. Dan harus ingat bahwa kenapa banyak korupsi, karena mereka menganggap bahwa kekayaan ini adalah hal yang paling penting. Seandainya mereka berpikir bahwa yang namanya kekayaan ini pasti akan dihisab begitu, seandainya mereka berpikir bahwa kekayaan ini pasti akan diminta pertanggungjawaban, apalagi harta yang haram gitu. Tetapi masyarakat tidak memikirkan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena moralnya itu minim sekali. Nah, saya selaku mahasiswa, saya ingin mengajak semuanya, masyarakat atau teman-teman saya, untuk meningkatkan kesadaran kita, untuk mengamalkan moral kita. Kita harus ingat bahwa kita ini hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah negara muslim terbesar gitu. Masa kita kalah dengan negara-negara non-muslim? Masa kita kalah oleh mereka? Seharusnya kita yang harus mengamalkan gitu. Kita sudah tahu bahwa hukum mengambil hak bukan milik kita itu adalah dosa besar dan akan diminta pertanggungjawaban. Makanya kita harus memaksimalkan, harus mengerti. Jangan sekedar tahu. Dalam mengerti itu kita harus mengamalkannya gitu. Percuma kita tahu berbagai teori, kita tahu hukum, tapi kita tidak mengamalkannya gitu. Jadi demikianlah yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.